Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih anak soleh dan soleha sudah menjawab salamnya Ustazah. Nah, Ustazah mau tanya kabarnya dulu. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat membela Islam. Allahu Akbar. Alhamdulillah, anak soleh dan soleha bertemu kembali dengan Ustazah Isra di kelas 1 Fatimah dalam video pembelajaran kali ini. Ya, anak soleh dan soleha, Ustazah harap dimanapun anak soleh dan soleha berada, semoga dalam keadaan sehat semuanya dan masih tetap semangat dalam pembelajaran dari rumah. Ya. Sebelum kita mulai pembelajarannya, mari sama-sama kita berdoa dulu. Kita mulai dengan Ustazah yang pimpin ya. Ya, kita mulai. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan pemahaman yang baik. Amin. Nah, anak soleh dan soleha, alhamdulillah kita sudah berdoa. Semoga dengan berdoa pelajaran yang akan kita pelajari nanti lebih mudah untuk kita memahaminya. Baik. Nah, sekarang sebelum kita masuk pada pembelajaran, Ustazah akan memperkenalkan dulu pembelajaran kita hari ini, yaitu masih di tema 4, keluargaku, subtema yang keempat, kegiatan keluargaku. Sekarang kita masuk pada pembelajaran yang ke-6. Ya. Nah, dalam pembelajaran 6 ini ada tujuan pembelajaran yang harus anak soleh dan soleha bisa capai di pembelajaran kali ini. Nah, harapannya tujuan pembelajaran yang akan anak soleh dan soleha capai itu adalah yang pertama, dengan mengamati gambar, anak soleh dan soleha mampu menemukan informasi tentang hal-hal yang harus dilakukan dalam hubungan dengan orang tua di rumah dengan tepat. Yang kedua, dengan melengkapi percakapan, anak soleh dan soleha mampu menggunakan ungkapan permintaan tolong dan terima kasih dengan percaya diri. Yang ketiga, dengan menyimak penjelasan guru, anak soleh dan soleha mampu mempraktikkan cara meminta izin kepada orang tua ketika akan keluar rumah. Dan yang keempat, melalui permainan kartu bilangan, anak soleh dan soleha mampu menyebutkan pola bilangan dengan teliti. Yang kelima, melalui permainan kartu bilangan, anak soleh dan soleha mampu menyusun pola bilangan dengan teliti. Nah, anak soleh dan soleha, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang anak soleh dan soleha bisa membuka bukunya di halaman 79. Nah, di sana di halaman 79, mari kita sama-sama mengamati gambar dan menyimak ceritanya. Anak-anak soleh dan soleha, sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Di gambar ada Udin dan keluarganya. Mereka sedang apa ya, anak-anak soleh dan soleha? Udin dan keluarga sedang merapikan rumah. Udin, kakak, dan ayah senang membantu ibu. Apakah kamu senang membantu ibu di rumah? Apakah kamu senang membantu ayah di rumah? Apa saja pekerjaan yang kamu lakukan?
Nah, anak soleh dan soleha, dari cerita Udin tadi, Ustazah akan bertanya, kalau anak soleh dan soleha di rumah, apakah senang membantu ibu? Ustazah yakin pasti anak soleh dan soleha senang membantu ibunya di rumah. Apakah anak soleh dan soleha senang membantu ayah? Ya, insya Allah pasti anak soleh dan soleha yang di rumah senang juga membantu ayahnya. Nah, ketika membantu ayah ataupun ibu, biasanya anak soleh dan soleha membantu dengan mengerjakan apa? Banyak ya pekerjaan-pekerjaan yang bisa kita lakukan untuk membantu ayah atau ibu kita. Anak soleh dan soleha pasti senang kan bisa membantu orang tua di rumah? Ada banyak bermacam-macam kegiatan yang bisa anak soleh dan soleha kerjakan di rumah dalam rangka membantu ibu atau ayahnya. Apa saja itu anak soleh? Ya, merapikan tempat tidurnya sendiri. Bisa juga anak soleh dan soleha mencuci peralatan makannya sendiri atau menyapu. Bisa juga mengelap jendela atau bisa juga mengepel lantai. Ya, anak soleh dan soleha ketika pekerjaan yang bisa dilakukan sendiri, sebisa mungkin anak soleh dan soleha melakukannya sendiri. Misalnya mau minum, mengambil minum sendiri, seperti itu ya. Baik anak soleh dan soleha, sekarang kita akan menulis ya. Kita akan menulis di buku paketnya anak soleh dan soleha. Silahkan anak soleh dan soleha menyiapkan bukunya, buka halaman 81. Nah, di sini anak soleh dan soleha akan menuliskan melengkapi percakapan dengan kata tolong atau kata terima kasih. Nah, bagaimana cara mengisinya? Simak dulu penjelasan berikut ini. Yuk kita menulis. Beni, Edo, dan Dayu senang membantu pekerjaan di rumah. Lengkapi percakapan berikut dengan kata tolong atau terima kasih. Nah, anak-anak sekarang dengarkan cerita gurumu. Hari Minggu, Udin, Beni, Edo, dan Dayu membantu pekerjaan di rumah. Setelah selesai, mereka akan bermain bersama. Mereka akan bermain di rumah Edo. Sebelum pergi keluar rumah, mereka izin kepada ibu atau ayah. Nah, anak-anak soleh dan soleha, ingat ya, ketika kalian akan bermain keluar rumah, kalian harus minta izin dulu kepada ibu atau ayah ya. Nah, anak soleh dan soleha, dari cerita Udin dan teman-temannya tadi, ketika berkunjung ke rumah Edo, sekarang Ustazah mau tanya, apa yang harus kita lakukan ketika kita akan keluar rumah? Ya, pastinya anak soleh dan soleha harus meminta izin dulu kepada kedua orang tuanya. Ya, begitu pula Udin dan teman-temannya tadi, sebelum pergi bermain ke rumah Edo, maka mereka terlebih dahulu meminta izin kepada kedua orang tuanya. Nah, jadi kapan kita lakukan minta izin kepada kedua orang tua ini? Ketika kita akan keluar rumah. Nah, begitu ya anak soleh dan soleha. Ustazah harap dan Ustazah juga yakin pasti anak soleh dan soleha di rumah sudah melakukan hal yang sama, yaitu meminta izin ketika akan keluar rumah. Sekarang kita akan berlatih ya. Kita akan membantu Edo dan teman-temannya melengkapi pola gambar kelereng. Nah, berikut penjelasannya. Edo dan teman-teman bermain kelereng di halaman.
Mereka menghitung banyaknya kelereng. Mereka bermain dengan gembira. Lengkapi gambar yang hilang pada pola di halaman berikut. Kerjakan secara mandiri dan teliti. Gunakan pensil warna atau krayon sesuai warna gambarnya. Anak-anak, di sini ibu mempunyai pola gambar kelereng berwarna merah. Nah, polanya seperti ini. Di kotak warna merah ini jumlah kelerengnya ada 4. Sedangkan di kotak warna merah yang ini jumlah kelerengnya ada 6. Dan di kotak warna merah ini jumlah kelerengnya ada 8. Nah, sekarang kita harus menggambar kelereng berapa ya di kotak warna merah yang ini? Nah, anak-anak kita lihat di sini ada angka 4. Angka 4 ke angka 6 kita jumlahkan dengan angka 2. 4 ditambah 2 sama dengan 6. Nah, kemudian dari angka 6 ke angka 8 kita juga sama menjumlahkannya dengan angka 2. 6 ditambah 2 sama dengan 8. Nah, berarti sekarang dari 8 kita jumlahkan juga dengan angka 2. 8 ditambah 2 sama dengan 10. Oleh karena itu, di kotak warna merah yang ini kita harus gambar kelereng sebanyak 10 buah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baik, anak soleh dan soleha, untuk tugasnya hari ini adalah menyelesaikan soal tentang pola bilangan. Nah, soalnya adalah berikut ini. Tugasnya yaitu kalian lengkapi pola gambar kelereng berwarna biru. Nah, kalian gambar ya, di kotak warna merah ini jumlah kelereng yang harus kalian gambar ada berapa. Nah, cara mengerjakannya seperti yang tadi sudah Ibu contohkan ya. Kalau kalian belum mengerti, kalian tanyakan kepada orang tua kalian di rumah. Nah, tugasnya salin di buku tulis kalian ya, dan gambar serapi mungkin. Nah, ini juga sama, masih tugas kedua kalian. Kalian lengkapi pola gambar kelereng berwarna hijau berikut ini. Nah, kalian lengkapi ya. Di kotak warna merah ini, jumlah kelereng warna hijaunya ada berapa ya? Nah, kalian gambar ya. Cara mengerjakannya masih sama seperti tadi. Kalian salin di buku tulis kalian ya. Gambar sebisanya dan warnai dengan rapi. Ayo anak-anak soleh dan soleha, selamat mengerjakan ya dan tetap semangat. Anak-anak, sekarang amati pola gambar di halaman sebelumnya. Buatlah pola bilangan dari gambar tersebut. Pola bilangan pada gambar kelereng merah adalah 4 titik-titik. Nah, kalian lengkapi ya titik-titiknya dengan angka sesuai dengan pola bilangan yang ada pada gambar kelereng merah. Kemudian, pola bilangan pada gambar kelereng biru yaitu dimulai dengan angka 2. Nah, kalian lengkapi ya pola bilangannya dengan gambar kelereng warna biru. Kemudian, pola bilangan pada gambar kelereng hijau dimulai dengan angka 3. Kalian lengkapi titik-titiknya ya, sesuai dengan pola bilangan yang ada pada gambar kelereng hijau. Dan ini. Oke, anak soleh dan soleha, demikian pelajaran kita hari ini. Namun sebelum Ustazah tutup, Ustazah akan bertanya dulu. Sudah belajar apa kita hari ini? Ada yang ingat? Yang pertama, tadi kita sudah belajar tentang hal-hal yang harus dilakukan dalam menjalin hubungan baik dengan orang tua, yaitu tadi meminta izin ketika keluar rumah. Yang kedua, kita sudah belajar
melengkapi percakapan dengan ungkapan tolong dan ungkapan terima kasih. Dan yang ketiga, kita sudah belajar menyelesaikan soal tentang pola bilangan. Demikian pembelajaran kita hari ini, anak soleh dan soleha. Ustazah tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.